Oke. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Halo. Kali ini saya coba untuk kembali ke masa lalu ketika PAN itu hadir bukan sebagai partai. Jadi awal muasalnya adalah ketika gerakan reformasi yang dipandegani oleh mahasiswa, kita ini semacam dicolong, diambil alih oleh para elit tokoh-tokoh terutama ya. Itu di sana ada Amin Rais, ada Rizal Ramli, ada Gunawan Muhammad, yang memang waktu itu kita positive thinking bahwa MARA, Majelis Amanah Rakyat itu adalah perwakilan dari mahasiswa yang lebih dekat. Dari konseptualnya adalah kita membuat presidium waktu itu. Saya salah satu orang yang memberi dorongan terhadap para elit untuk membuat presidium. Jadi ada kepemimpinan nasional. Jadi kita tidak berencana untuk menggulingkan Soeharto lalu Soeharto mengangkat wakil, itu jauh dari pikiran kita. Jadi pikiran kita adalah membuat presidium. Nah, salah satunya itu MARA itu yang menjadi dorongan bagi kaum reformis untuk menjembatani ide-ide mengenai reformasi. Itu dulu sejarah mengenai PAN. Selanjutnya MARA berevolusi menjadi Partai PAN. Partai yang setidak-tidaknya adalah partai yang mengusung format reformasi. Ideologinya adalah ideologi mengenai perubahan-perubahan tata kelola bernegara ala reformasi. Itulah PAN, Partai Amanah Nasional. Awal 98 saya bolak-balik tuh dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi tuh? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah, itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor. Artinya dari penjelasan Rocky Gerung, PAN itu sebenarnya adalah partai reformasi. Tonggak sejarah partai yang mengusung ide-ide reformasi itu adalah PAN. Kalau sekarang PAN itu menjadi sangat bobrok, ya juga tidak bisa menyalahkan, karena Amin Rais juga tidak mengangkat PAN itu sebagai kontekstual, sebagai konsep yang reformis. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei. Coba bayangin misalnya apa yang terjadi di kita. Jadi sebetulnya dari awal toksik ini disebabkan karena partai tidak punya fondasi ideologi itu. Kami partai kecil, karena itu kami ikut partai besar. Lalu buat apa bikin partai? Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. PAN mulai menjadi partai selebritis. Jadi artis-artis, orang-orang kaya yang pengen menjadi pejabat, menjadi anggota dewan itu ditampung oleh PAN. Mereka yang datang itu orang-orang dungu yang nggak ngerti politik, nggak ngerti rakyat, nggak ngerti basic mengenai reformasi, juga nggak paham. Mungkin beberapa orang percaya atau tidak, artis-artis itu hanya numpang tenar saja dalam berpolitik. Kita secara kasat mata banyak tuh artis-artis yang memang sudah kehilangan pamor, dia kehilangan pekerjaan, lalu mulailah masuk dalam kancah politik, dan itu ditampunglah oleh PAN. Itulah sejarah PAN. Mari kita membangun satu basis kenegaraan berbangsa dengan cara yang lebih kualitatif, memahami demokrasi secara utuh, bukan semata-mata karena Anda punya duit lalu
masuk dalam satu partai. Oke, terima kasih.